Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Atifa Putri Maulina. Saya mahasiswa dari Stikes Binasehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Apakah baik? Baik. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang DBD atau penyakit demam berdarah dengue. Yang tujuannya agar Bapak dan Ibu mengetahui apa itu penyakit demam berdarah dengue dan cara mencegahnya. Penyakit demam berdarah dengue. Apakah ada yang tahu apa itu penyakit demam berdarah dengue? Nggak tahu. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue tapi melalui perantara nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Di sini ada gambarnya, Bapak Ibu bisa melihat. Ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue memiliki tanda dan gejala. Yang pertama adalah demam tinggi. 2. Merasakan sakit kepala hebat. 3. Nyeri otot dan sendi di belakang mata. 4. Muntah. 5. Kulit kemerahan. Nyamuk Aedes aegypti ini hidup di genangan, air, dan wadah atau bak mandi. Dan cara mencegahnya, pemerintah sudah memberikan sosialisasi tentang 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Yang pertama adalah menguras. Bapak Ibu harus selalu menguras bak mandinya dan selalu menjaga kebersihannya ya. Yang kedua adalah menutup. Bapak Ibu harus selalu menutup bak mandi agar tidak digenangi oleh nyamuk Aedes aegypti, tidak dihinggapi oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga adalah mengubur. Bapak dan Ibu harus mengubur barang-barang yang sudah tidak digunakan agar barang-barang tersebut jika menumpuk tidak akan menimbulkan nyamuk Aedes aegypti. Nah, untuk lebih jelasnya, video 3M akan Bapak Ibu saksikan berikut ini. Nah, itu tadi video cuplikannya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, sekedar informasi saja ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa penyakit DBD ini sering terjadi di musim-musim negara yang tropis, yaitu memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Ya, itu salah satunya negara kita ini, negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah siklus hidup nyamuk Aedes aegypti yang akan dijelaskan melalui video berikut ini. Silahkan disimak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Aedes aegypti dengan pengisi suara yoga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di tempat penampungan air dan barang-barang lain yang memungkinkan air tergenang yang tidak beralaskan tanah, misalnya pot bunga, ban bekas, botol bekas, talang air, kaleng bekas, dan barang-barang bekas lainnya yang dapat menampung air. Kali bertelur, nyamuk betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 100 butir. Telur diletakkan satu persatu terpisah di atas permukaan air dalam keadaan menempel pada dinding tempat perindukannya. Telur nyamuk Aedes aegypti berwarna hitam dengan ukuran kurang lebih 0,8 mm. Telur nyamuk berbentuk bulat panjang atau oval, menyerupai torpedo, mempunyai dinding yang bergaris-garis yang menyerupai sarang lebah.
Setelah 1-2 hari, telur nyamuk akan menetas menjadi larva atau jentik. Jentik kecil yang menetas dari telur itu akan tumbuh menjadi besar yang panjangnya 0,5 sampai 1 cm. Jentik Aedes aegypti akan selalu bergerak aktif dalam air. Gerakannya berulang-ulang dari bawah ke atas permukaan air untuk bernapas, kemudian turun, kembali ke bawah dan seterusnya. Pada waktu istirahat, posisinya hampir tegak lurus dengan permukaan air, biasanya berada di sekitar dinding tempat penampungan air. Pada hari kelima, jentik akan menjadi kepompong atau pupa. Pupa berbentuk seperti koma, yang merupakan fase inaktif yang tidak membutuhkan makanan, namun tetap membutuhkan oksigen untuk bernapas. Untuk keperluan pernapasannya, pupa berada di dekat permukaan air. Lama fase pupa tergantung dengan suhu air dan spesies nyamuk yang lamanya dapat berkisar antara 1 hari sampai beberapa minggu. Setelah melewati waktu itu, maka pupa membuka dan melepaskan kulitnya, kemudian menjadi imago atau nyamuk muda yang keluar ke permukaan air yang dalam waktu singkat siap terbang menjadi nyamuk dewasa. Pada hari ke-7, kepompong atau pupa akan melepas kulitnya dan menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk Aedes aegypti dewasa berwarna hitam dengan belang-belang putih pada seluruh tubuhnya. Hidup di dalam dan di sekitar rumah, juga dapat ditemukan di tempat umum. Mampu terbang sampai 100 meter. Nyamuk jantan berukuran lebih kecil daripada nyamuk betina. Tubuh nyamuk terdiri atas 3 bagian yaitu kepala, dada, perut. Nyamuk betina aktif menggigit atau menghisap darah pada pagi hari sampai sore hari. Sedangkan nyamuk jantan biasanya menghisap sari bunga atau tumbuhan yang mengandung gula. Umur nyamuk betina dewasa antara 8-15 hari. Sedangkan jantan berumur sampai 6 hari. Secara singkat, daur hidup nyamuk Aedes aegypti diawali dengan nyamuk betina dewasa bertelur di tempat penampungan air. Kemudian, setelah 1-2 hari, akan menetas membentuk larva atau jentik-jentik nyamuk yang aktif bergerak. Kemudian, pada hari kelima membentuk kepompong, dan hari ke-7 menjadi nyamuk dewasa. Nah, itu tadi video cuplikannya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.